Ngobrolin politik gak cuma katanya, tapi ada datanya. Masih bareng gue Trias Ambari. Ulang tahun Presiden Prabowo ke-74 bikin media sosial rame lagi. Banyak yang ngucapin dari tokoh politik sampai netizen biasa. Tapi yang paling heboh adalah ucapan dari Anies dan juga Jokowi. Langsung jadi obrolan hangat di jagat politik. Nah, kita bahas lebih dalam lagi dari data monitoring Reportika tanggal 13 sampai 19 Oktober 2025. Ada sebanyak 191.484 mentions soal Presiden Prabowo dengan engagement sebanyak 22.221.262. Puncak mentionsnya pas 17 Oktober 2025 tepat di hari ulang tahun Presiden Prabowo. Isu utama yang rame dibahas di media sosial itu ada beberapa. Yang pertama, soal HUT ke-74 Presiden Prabowo sebanyak 40,37%. Yang kedua, insiden hot mic Prabowo Trump sebanyak 31,73%. Yang ketiga, seputar MBG yaitu sebanyak 11,99%. Yang keempat, setahun Presiden Prabowo sebesar 8,85%. Dan yang terakhir, soal BUMN sebesar 3,68%. Dan yang menariknya, isu hot mic Prabowo Trump di KTT perdamaian Gaza ini sebenarnya sempat bikin publik panas. Potongan video obrolan keduanya jadi viral. Spekulasi bermunculan dan sentimen negatif naik di platform X. Tapi gelombang itu mendadak mereda nih waktu masyarakat ramai ngebahas soal ulang tahun Presiden Prabowo. Ucapan selamat dari Anies Baswedan dan Joko Widodo mengubah arah percakapan jadi lebih positif. Dari data, sentimen positifnya masih dominan besar. Admiration atau kekaguman sebesar 55,1% dan joy sebesar 27%. Sisanya disgust 10,5%, anger 4,3% dan sadness 2,5%. Artinya, di saat isu negatif mulai naik, momen ulang tahun malah jadi penyelamat citra publik Presiden Prabowo. Pertanyaannya, apakah ini tanda narasi positif Prabowo semakin kuat di publik? Atau oposisi memang sudah mulai kehabisan amunisi buat menyerang? Nah, kalau dilihat dari data monitoring Reportika, isu yang bikin panas itu ada 3. Yang pertama, insiden hot mic Prabowo dan Trump. Momen ini jadi sorotan banyak pihak yang kritik dan menarasikan adanya indikasi pencampuran antara urusan diplomasi negara dengan kepentingan bisnis. Yang kedua, isu seputar MBG masih soal insiden keracunan dan kali ini di Cisarua dan juga Yogyakarta. Yang ketiga, kebijakan reformasi BUMN yang cukup kontroversial. Prabowo membuka peluang warga negara asing untuk memimpin BUMN. Nggak cuma itu, pemerintah juga bakal memangkas BUMN yang tadinya ada 1.000 entitas hanya menjadi 200 sampai 240 perusahaan sebagai langkah efisiensi. Kebijakan ini memang visioner dan mendapatkan banyak apresiasi. Tapi ada pihak nih yang menilai kebijakan ini bakal menimbulkan perlawanan dari dalam negeri. Dan kalau dilihat-lihat nih, isu-isu ini punya benang merah yang sama. Publik masih sensitif sama dampak yang bakal ditimbulkan dari program atau kebijakan pemerintah. Dan kalau ngomongin isu, X atau Twitter masih jadi arena debat politik dan kritis ke pemerintah. Bahkan, hampir semua sentimen negatif berasal dari X. Ada sebanyak 86.899 mention soal Prabowo di X. Kemudian YouTube sebanyak 36.028 mentions, TikTok sebanyak 35.512 mentions, portal berita sebanyak 25.934 mentions, Instagram sebanyak 3.931 mentions, dan Facebook sebanyak 3.180 mentions. Kita juga tahu nih kalau X atau Twitter ini sering banget disebut sebagai echo chamber, di mana opini cepat banget nular, narasi mudah dipolitisasi, dan satu potongan video bisa ngebentuk gelombang sentimen yang besar dalam hitungan jam.
Tapi yang menariknya, di luar X, narasi tentang Prabowo udah mulai bergeser ke arah yang lebih stabil dan juga positif. Terutama di YouTube dan juga portal berita yang isunya lebih dalam dan cenderung menunjukkan gambaran utuh kebijakan pemerintah. Dan di tengah ramainya isu politik dan serangan di media sosial, momen yang paling naik itu sentimen positif datang dari ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo Subianto. Menariknya, menu MBG yang menyajikan nasi goreng, makanan favoritnya presiden ya kan, jadi viral dan dapat banyak apresiasi dari siswa penerima program. Netizen tuh ngelihatnya kayak ada kedekatan personal antara presiden dan juga rakyat. Dan ini adalah sesuatu yang langka dalam politik. Dan yang gak kalah heboh, ucapan selamat dari tokoh-tokoh besar kayak Anies Baswedan dan juga Joko Widodo jadi momen politik yang menyejukkan dan dipuji sebagai bentuk kedewasaan demokrasi. Intinya, ulang tahun Presiden Prabowo bukan cuma perayaan personal, tapi jadi momentum yang nguatin citra positif presiden di mata publik sebagai pemimpin yang dekat, dewasa, dan bisa dipercaya. Gimana? Kalian punya pendapat lain? Isi aja di kolom komentar. Tapi jangan lupa nih, like, share, dan juga subscribe. Bye!